Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbud-Ristek periode 2019-2022. Penggeledahan dilakukan di salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan ini, penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan apartemen untuk membuka pintu apartemen. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud-Ristek periode 2019 sampai 2022. Diduga kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 9 triliun rupiah. Terhadap perkara ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Ya, tentu penyidikan ini menjadi serangkaian upaya dari penyidik untuk membuat terang ya tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Ya, nah kalau kita lihat dari sisi tempusnya itu di antara waktu 2019 sampai 2022 ya. Nah terkait dengan pengadaan Chromebook ya yang nilainya anggarannya sekitar 9,9 triliun lebih ya, hampir 10. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mohon doanya ya buat Pak Rismon ya semuanya. Dalam pemeriksaan, Rismon dicecar 97 pertanyaan, salah satunya mengenai metode ilmiah yang dikajinya. Meski begitu, Rismon mengaku ada sejumlah pertanyaan yang tidak mau dijawabnya. Rismon menekankan materi klarifikasi hanya terkait dengan metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis lembar pengesahan dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Banyak 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara. Jadi sesuai dengan diminta untuk klarifikasi, dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan. Jadi keanehan gitu, klarifikasi tapi ditanya yang lain-lain yang tidak ada sesuai dengan. Sementara itu, Roy Suryo CS melakukan hasil pemeriksaan Barreskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Barreskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Barreskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Barreskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS
yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pitra Romadoni, praktisi hukum, menjanjikan Roy Suryo uang 10 juta rupiah jika bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu. Dan berikut potongan dialog dengan rekan Aiman Wijaksono di program Rakyat Bersuara. Tadi kenapa saya tantang Mas Roy? Karena saya juga siapkan juga duit di sini 10 juta buat Mas Roy bisa membuktikan itu asli atau tidak. Saya ingin tantang, ya. Sengaja saya buat ini. Kalau Mas Roy bisa tunjukkan malam ini yang palsu, di mana saya kasih 10 juta ini. Tapi kalau nggak bisa, berarti kan omon-omon. Karena saya lihat Mas Roy ini cocok logis saja gitu loh. Yang katanya palsu, saya tanya hasil penelitiannya mana? Tunjukin dong hasil penelitiannya. Sayangnya saya apa? Terus kita lihat kan gitu. Skripsinya minggu lalu. Terus satu lagi, saya ingin menjawab Bung Rismon dulu yang katanya. Sebentar Mas, ini saya jawab dulu. Iya, saya jawab dulu. Jadi dari situ ya Mas Roy aja melihatnya itu bukan dari Pak Jokowi langsung yang memiliki hak. Itu adalah justru orang ini harus kena Mas Roy ini. Ya Mas Roy itu hanya melihat dulu. Mas Roy itu hanya bisa membandingkan dengan foto ijazah yang tersebar di media sosial. Kan begitu. Satunya saya pegang itu membandingkan. Satunya saya pegang primary evidence dengan fotokopi. Kalau fotokopi dengan fotokopi itu nggak akan ada nilai pembuktiannya. Sebagaimana kok salah? Saya Mas Roy udah bilang tidak pernah diperlihatkan Pak Jokowi jasanya. Saya pegang selain ini saya pegang skripsi asli. Ya, saya pegang konteksnya ijazah di sini, baca dong Pak. Itu apa tulisannya itu? Ijazah tidak bisa terbit tanpa ada skripsi. Nanti ada kita bahas skripsi juga. Ini ijazah dulu kita bahas skripsinya. Dari ijazah tersebut, saya tanya, yang mana yang palsu? Tanda tangannya kah yang palsu? Stempelnya kah yang palsu? Atau materinya yang palsu? Ya ini palsu. Yang diupload tulisan yang palsu yang mana? Ini sudah kami masukkan software dan itu palsu. Dari mana yang palsu? Kelihatan ini lewat ELA. Dari mana? ELA-nya palsu. Dari media sosial kan? Bukan ini adalah orangnya tadi langsung. Dari orang yang atas nama PSI itu. Nah, iya betul. Ya? Dia meyakinkan asli. Berarti itu dari media sosial. Enggak, dia siapa yang menjamin langsung keutuhan itu dari Pak Jokowi? Kan tidak ada. Dia yang bisa sudah mengatakan itu adalah Bareskrim Mabes Polri. Dan Bareskrim Mabes Polri itu tidak memiliki batasan. Dia tidak berwenang untuk mengatakan ini asli atau palsu. Betul. Itu sekarang Mabes Polri aja nggak punya yang kayak gini. Nggak bisa menampilkan kayak gini. Kemarin sudah ada diserahkan. Mana kemarin ini ditampilkan bukan yang ini. Nih. Enggak, kemarin ditampilkan bukan yang ini. Itu sudah ada ditampilkan. Yang lain. Ini kalau memang Mas lihat, ya saya tunjukin ini pada waktu penyerahan asli itu. Ini ada di sini nih. Ada fotonya. Ini ada. Indal, Mas, coba cek. Jadi saya tunjukin aja nih ya. Ada di sini. Jadi ada pada waktu penunjukan asli. Ada di sini. Coba gambar yang lain. Ini pada waktu penyerahan surat ada asli. Ada tuh Mas Aiman. Ada ini tuh. Ada. Sekarang itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu nggak bisa membuktikan apa-apa, Mas. Penyerahan. Ada di sini. Ada. Saya kirimkan juga fotonya. Nanti kita putarkan. Ada juga foto. Iya. Coba artinya apa? Mas, sekarang gantian saya tanya. Waktu penyerahan. Oke, waktu penyerahan yang ada gambar orang dari samping. Iya, saya udah kirimkan waktu itu. Iya. Artinya apa Mas Roy? Oke, silakan. Artinya Mas Roy sendiri tidak menerima yang aslinya. Bagaimana Mas Roy menyimpulkan sekarang gantian saya tanya. Pertanyaan saya begini. Kalau fotonya keluar kita tanya. Untuk memiliki nilai pembuktian yang akurat di dalam hukum. Mas, ya itu. Anda tahu ini fotonya asli dari mana? Lah, kan udah disampaikan dari Bareskrim. Oke. Anda bisa memastikan nggak kalau ini asli? Lah saya percaya sama polisi. Lah itu katanya lagi. Ini katanya juga. Loh. Ini nggak bisa diuji.
Kalau Anda tidak percaya sama Polri, kenapa Anda membuat laporan Humas ke Bareskrim Mabes Polri? Yang tadi itu ya, Mas, kalau dibesarkan kayak gini nih. Coba bisa nggak ngecek? Coba balik yang tadi. Ini pada waktu penyerahan ke pihak penyidik. Oke, ini bisa diuji nggak? Oleh siapa ahli yang bisa menguji ini? Saya ganti kasih 10 juta kalau bisa ngasih. Ya itu. Ayo. Ini 10 juta udah saya siapkan. Ini itu. Saya siapkan nih. Mana yang palsu gitu? Saya buktikan sini. Gitu. Pakai skripsi sini. Ya pertanyaan saya begini. Yang palsu yang mana? Itu Pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh Togi Sinaga. Selamat siang, Togi. Selamat siang, Zila. Gimana kabarnya siang hari ini? Siang hari ini udah siang, tapi semangatnya tetap semangat pagi ya. Iya, karena dari pagi ya. Kita semangat kita ya. Kita harus semangat karena kita akan memberikan informasi. Nah, informasi apa sih selanjutnya yang menarik nih di news siang buat pemirsa? Togi? Nah, di antaranya pemirsa, dari ribuan pencari kerja berdesak-desakan datangi bursa pencarian kerja yang digelar di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saat lagi di news siang.